Po. Selamat siang Bu Reni. Ada apa ini? Sepertinya ada masalah ini ya. Iya Bu, akhir-akhir ini aku bingung ketika saya menerapkan diskusi kelompok kok kurang berjalan lancar. Anak kok belum aktif malah cenderung pasif Bu. Tuh Bu, Oh, malahan Bu. begitu ya Pak. Oh, anaknya berarti kurang aktif Pak ya dalam pembelajaran ya Pak? Iya, iya Iya, terutama saat diskusi kelompok Bu. iya. Berarti ini Hmm, diskusi ya Pak? Pak mau pengen diskusi ya iya, sama saya ya? iya ini Iya, saya bisa curah pendapat mendapatkan ide baru Bu dari Ibu baik. biar Baik Pak Moko. anak-anak saya juga aktif. Iya, mencoba untuk menyelesaikan ya Pak ya. Iya, Mm-mm. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya Iya. tanya dulu. Inti Mm-mm. dari diskusi nanti, tujuan Bapak itu untuk hari ini, panjenengan ngobrol dengan saya, sebelum panjang lebar, itu tujuannya apa, Pak? Jadi saya Sebenarnya tanyakan dulu dari iya, awal ya, Pak. iya, iya Bu, saya memang ngobrol dengan Ibu ini tujuan utama saya ingin mencari cara Bu, cara membuat anak siswa saat diskusi kelompok itu bisa aktif. Semua siswa terlibat secara aktif, tidak hanya sebagian yang mendominasi, yang sebagian tidak pasif, merata keaktifan itu Bu. Oh, berarti ada beberapa anak yang mendominasi ya, Pak. Berarti ya, Pak ya. Ada, Oh ada iya, Bu, ada. iya. Selama pembelajaran yang Bapak laksanakan, itu otomatis kan sudah panjenengan rencanakan sebelumnya, Pak. Betul kan? Iya Bu, iya Bu. Nah, menurut Bapak, Bapak Pak Moko itu ada di posisi antara angka 1 dan 10 itu panjenengan itu berada di posisi yang mana, Pak? Dari 1 sampai 10 saat saya memimpin pembelajaran itu sudah menurut saya di 6 Bu. Saya belum berani ke yang ke atasnya ke 6 karena apa Bu? Karena sebagian siswa juga sudah aktif tadi, hanya mendominasi beberapa anak itu kurang aktif. Jadi saya di posisi 6. Kenapa Pak Moko? Padahal Pak Moko bisa loh, ibaratnya naik menempatkan diri misalnya di angka 7 apa 8. Kenapa harus 6? Ya karena saya menyadari Bu, belum bisa memberikan sebuah pembelajaran yang menantang mungkin ya Bu, Ya, sehingga anak-anak itu di dalam kelompok itu ya belum maksimal sehingga ya. saya hanya di 6 dulu. Iya, iya Pak. Saya sudah menangkap maksud Bapak eh, sedikit banyaknya. Begini ya Bapak, dalam pembelajaran yang penjenengan laksanakan, itu tentu Bapak punya kekuatan dan kelemahan. Bukan kelemahan kalau saya bilang sih ya Pak ya, sesuatu yang harus dikembangkan kalau menurut saya. Menurut Bapak, kekuatan yang Bapak miliki saat pembelajaran berlangsung, menurut Bapak apa? Tentunya Saya Bapak sudah memahami ya Pak ya? Oke, coba Bapak ungkapkan saja. kekuatan saya yang saya miliki, saya rasa itu saya punya kedekatan yang cukup baik dengan anak-anak. Sehingga saya itu sama anak-anak itu tergolong dekat. Sehingga bisa memberikan arahan yang positif. Walaupun belum seefektif yang saya harapkan. Kemudian dalam mengelola kelas juga lumayan lah saya lah bisa mengelola kelas, bisa menerapkan pembelajaran yang menggunakan media-media yang menarik. Iya, berarti Pak Mokus sudah ketemu dong kekuatannya. Pak Mokus sudah punya Sudah, kedekatan dengan anak-anak, sudah kondisikan berarti ya Pak ya. Cuman kan memang ada beberapa yang harus dikembangkan. Menurut Bapak apa Pak ini? Sekiranya bisa perlu panjenengan kembangkan lagi nanti agar pembelajarannya lebih efektif lagi Pak. strategi mungkin Bu, saya itu belum bisa menerapkan strategi yang pas. Sudah bisa mengelola tapi belum bisa apa ya?
mengarahkan sesuai pembelajaran yang aktif, strateginya kurang menantang mungkin Bu. Sehingga diskusi kelompok itu cenderung monoton, aktifnya hanya sebagian anak, belum aktif semua, sebagian masih pasif di strategi pembelajaran mungkin ya Bu. Oke, strategi pembelajaran ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Iya, Kekuatannya iya, Bapak sudah bagus, kemudian yang perlu dikembangkan adalah strateginya, kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Moko itu, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa membantu Pak Moko untuk mengembangkan apa namanya, strategi dari pembelajaran Bapak tadi? Setelah saya pikirkan ya Bu, mungkin saya bisa memulai langkah dari menyusun strategi pembelajaran yang lebih terperinci, yang lebih terspesifik, sehingga anak di dalam kelompok itu mempunyai tugas yang jelas. Tidak ada lagi yang kalau kita dibaca kita jaga atau mengharapkan orang lain itu yang bekerja, saya yang menikmati atau pasif saja. Kemudian mungkin saya juga bisa membuat sebuah aturan di awal diskusi. Dan ini saya perjelas. Kadang saya juga kelupaan saat diskusi itu belum menyampaikan peraturan saat atau keyakinan diskusi secara menyeluruh langsung saja, karena saya sudah membagi kelompok, sudah menata tempat, sudah membagikan anggotanya langsung ke inti LKPD, sehingga kurang di aturan atau perjanjian awal di dalam kelompok tersebut Bu. Mungkin seperti itu, sehingga nanti lebih jelas lagi apa sih yang dilakukan di diskusi kelompok tersebut. Oh iya, berarti apa yang sebenarnya maksud itu keyakinan kelas ya Pak? Ya. Ya, bisa keyakinan kelas khusus saat yang menjurus saat di diskusi. Jadi keyakinan kelas dengan terapkan kan Pak untuk strategi yang pertama. Ya. Kemudian saya terapkan. Ya, untuk yang kedua apa ya Pak ya? Kira-kira ya Pak? Selain keyakinan kelas, kira-kira apa Pak yang bisa membantu Pak? Memberikan peran yang spesifik menurut saya. Ini di dalam anggota kelompok itu, setelah aturannya jelas, pembagian tugasnya juga jelas, sehingga anak itu bisa benar-benar bertanggung jawab akan tanggungannya tersebut. Baik, berarti memberikan peran ya Pak ya. Memberikan peran, jadi setiap anak bisa berperan aktif. Jadi tidak hanya satu mendominasi ya Pak ya. Sudah ketemu loh Pak Moko. Pak Moko hebat loh sebenarnya. Semua sudah terinci sebenarnya. Iya, Pak. Saya mau tanya. Kadang kan kalau kita mengajar ya Pak, penjenengan mengajar, itu kan pasti ada hambatan ya Pak. Selain itu, yang membuat hambatan yang membuat pembelajaran itu tidak berjalan lancar atau tidak efektif itu selain apa ya, anak yang tidak aktif itu apa Pak? Kira-kira yang penjenengan amati selama penjenengan itu melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, tentang anak itu kadang tidak merasa nyaman dengan kelompok yang sudah kita bagi, padahal kita membagi itu sudah sesuai dengan karakteristiknya. Itu menjadi, menurut pengamatan saya, menjadi tantangan besar bagi mereka untuk berkolaborasi. Itu menjadi tugas saya juga Bu. Makanya tadi saya sampaikan perlu strategi khusus, strategi pembelajaran yang baik, sehingga anak-anak itu bisa ngeblend. Kan biasa toh Bu, kalau anak-anak itu kelompok senangnya sama dia, senangnya sama itu, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian saat diskusi itu kadang nih waktunya, anak-anak itu kadang itu waktunya itu harusnya 15 sampai 20 belum selesai, sehingga muncul tadi yang bisa malah mendominasi agar cepat selesai, sehingga manage waktuku
Ya, saat diskusi. Hambatan saya seperti itu. memang ya Pak ya, anak SD itu memang unik kalau kita bilang ya Pak ya. Terdiri dari berbagai macam kondisi dan latar belakangnya. Saya tahu Pak Moko mungkin ada sesuatu yang memang harus dipecahkan. Ini sudah Pak Moko sudah rintik-rintik, sudah rencananya sudah bagus, Nih, ya kan Pak? Nah ini Pak, Panjenengan sudah punya banyak rencana dan langkah-langkah apa yang Panjenengan pikirkan, sudah Panjenengan ibaratnya sudah di-manage. Ini kira-kira yang menjadi prioritas pertama Bapak dalam penanganan eh, anak dalam pembelajaran ini apa? Otomatis kan Panjenengan harus memprioritaskan satu dulu, biar nanti yang lain sambil berjalan. Kalau satu sudah selesai kan yang lain bisa ngikutnya kan Pak, pelan-pelan. ya, Apa Pak prioritasnya? seperti yang saya sampaikan tadi tentang aturan berdiskusi saya akan jelaskan di awal. Itu aturan yang penting sekali sehingga dalam diskusi itu tidak ada tadi yang pasif terus, yang aktif terus, sehingga aturan dalam diskusi itu kita seperti kayak keyakinan, kita akan atur ulang khusus kita membahas saat diskusi itu seperti apa sehingga muncul dari anak untuk anak, sehingga anak-anak itu benar, oh ini aturan diskusi seperti itu loh yang membuat saya loh, sehingga saya harus menerapkan seperti itu. Yang utama itu. Baru nanti selanjutnya. Itu ya Pak ya menjadi prioritas Bapak ya berarti ya. Iya. Kemudian Pak, kalau sudah itu menjadi prioritas utama Bapak di situ. Nah, ukuran dari keberhasilan prioritas Bapak itu apa? Kira-kira Pak. Jadi mungkin Pak, anak bisa apa gitu Pak? Atau pembelajarannya bagaimana begitu? Ya, ketika nanti sudah prioritas utama dan langkah-langkah itu saya terapkan, ada ukuran keberhasilan saya menurut saya adalah keaktifan. Yeah. Kembali lagi keaktifan, soliditas dalam kelompok meningkat. Sehingga nanti diharapkan LKPD atau pengalaman anak itu bisa berkembang, kemudian ketika mengerjakan atau menyampaikan hasil itu bisa beragam, bisa kompak, bisa saling melengkapi. Karena aktif tadi, keberhasilan saya aktif, tidak ada yang saling menjagakan itu tadi. Aktif, oke Bapak. Berarti sudah ketemu Pak jawabannya Pak. Iya kan Pak? Ya, iya. Sudah ketemu. Kemudian Pak, harapan Bapak setelah kita berdiskusi banyak ini ya Pak, dari awal sampai titik ini. Harapan Bapak itu nanti, tadi kan Pak Moko bilang Bapak ada di posisi angka 6. Nah, setelah kita diskusi seperti ini kan otomatis kan banyak apa ya Pak ya, banyak pikiran yang ada di Bapak itu. Oh, saya nanti akan seperti ini. Oh, begitu. Nah, ini nanti harapan Bapak setelah ini Bapak akan berada di posisi yang mana Pak? Tadi dari 6 ya Bu? Ya, dari 6. Ya, karena iya tadi sudah ngobrol banyak dengan Ibu, banyak inspirasi yang datang. Saya juga ternyata, saya itu punya ide ini bisa tergali. Saya 9 berani. 9 Pak. 9 berani. Kalau ya, saya 10 berani. Pak. Apa aku 10 bisa sampai 10? Ya. Ya Pak. Karena sempurnanya kita Pak. Ya kan. Karena apa? Kita sudah berusaha sebaik mungkin, ribet untuk kita sendiri. Kita berikan angka 10 gitu untuk kita jadi 10. Dalam mengajar kita akan lebih bersemangat. Pak Moko hebat loh Pak Moko. Begini Pak, kira-kira Pak, siapa saja yang bisa membantu Pak? Yang pasti satu, yang pasti satu Bu, karena di sekolah ada rombel AB, teman sejawat Bu. Itu bisa berbagi pengalaman, bisa menjadi mentor, kemudian kepala sekolah mensupervisi, memberikan arahan, kemudian anak sendiri nanti bisa dikolaborasikan dengan orang tua agar di rumah juga
diberi tanggung jawab saat melaksanakan tugas, di kelompok juga bisa melaksanakan tugasnya. Seperti itu, Bu. Iya, berarti Pak Moko sudah menemukan siapa saja nanti yang bisa diajak peran ya Pak ya. Iya, Siap, Bu. kemudian kalau sudah Pak Moko sudah menemukan itu, siapa yang nanti akan bisa membantu Bapak? Tindak lanjutnya Bapak apa setelah ini Pak? Yang pasti tadi saya segera mungkin minggu depan, Bu. Minggu Ya, depan saya sudah bisa memulai dengan menyusun peraturan kelas, terutama dalam saat proses diskusi. Saya minta masukan kepada siswa dan guru lain. Mungkin dari guru lain itu ada strategi khusus tentang pembelajaran yang baik saat diskusi kelompok tersebut. baik Pak Moko. Alhamdulillah Pak Moko sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Pak Moko sudah merancang segalanya, sudah ibaratnya di angka ya Pak ya. Nanti apa saja yang akan panjenengan laksanakan, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti panjenengan bisa melaksanakan pembelajaran juga yang lebih baik lagi, panjenengan bisa di angka 10 dari angka. Begitu Pak Moko, nanti kalau ada apa-apa bisa diskusi lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Pak Moko, monggo bisa melaksanakan aktivitas kembali. Ya, terima kasih Bu Reni.